kita negara agraris, kita negara maritim atau negara bahari ya, kita negara tropis. Tapi bayangkan ya, kita baca data-data BPS itu setiap tahun pasti ada impor pangan, beras lah, kedelai lah, daging lah, bahkan ikan aja kita impor. Ya, food estate itu dia tidak akan bicara kedaulatan pangan, karena itu disebut oleh kawan-kawan Walhi itu sebagai korporatisasi pangan. Jadi kalau belajar dari pengalaman sebelumnya di zaman SBY, di zaman Soeharto, food estate itu gagal. Kenapa? Karena dia tidak dibangun di wilayah yang memang wilayah pangan. Yang kedua, tidak menempatkan masyarakat, petani, sebagai aktor utama. Halo PRC Talk, apa kabar? Jumpa lagi dengan kami di Dialog Publik bersama dengan PRC. Kali ini kita akan membahas tentang persoalan-persoalan sosial ya yang masih tetap dibicarakan. Hari ini kita fokus kepada persoalan lingkungan. Nah, apa yang akan kita bahas? Ya, tentu persoalan tentang masa depan Indonesia dan lingkungan kita hari ini. Hari ini kita juga sudah kehadiran salah satu pembicara yang juga seorang peneliti senior di Wahana Lingkungan Hidup Walhi, yakni Mas Farid Ridwanuddin. Apa kabar, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan lestari. Adil Jaya. Kang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kesibukan hari ini apa, Kang? Wih, hari ini hujan. Apa ini jangan-jangan karena akibat lingkungan yang buruk atau gimana, Kang? Ya, kami melihatnya musim yang tidak teratur ini sebagai dampak dari krisis iklim ini. Oh gitu, Kang? Betul. Oke, Kang, kita akan mulai dari sebuah hal yang paling umum. Ya. Sebetulnya masa depan lingkungan hidup Indonesia itu gimana, Kang? Perspektif Kang? Ya, kalau kita melihat dokumen-dokumen resmi pemerintah ya, misalnya rencana pembangunan jangka panjang 2045 itu yang akan diluncurkan. Lalu kalau kita melihat dokumen-dokumen yang lain ya, yang terkait rencana pembangunan, sebetulnya kita patut pesimis ya. Kenapa? Karena yang tetap didorong oleh pemerintah itu pertumbuhan ekonomi. Ya misalnya targetnya 7% kan, gitu, mimpinya itu. Tapi caranya itu adalah dengan lagi-lagi mengeksploitasi sumber daya alam. Oke. Jadi kalau kita bicara di situ soal lingkungan hidup, soal keadilan ekologis, keadilan iklim itu masih minor, belum menjadi arus utama di dalam pembangunan kita. Nah, alasannya itu apa, Kang? Penyebab utama kenapa masih minor dalamnya? Iya, karena kalau kita baca paradigma besarnya dalam pembangunan kita masih pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, paradigma besarnya masih eksploitasi sumber daya alam. Ya. Nah, sekarang eksploitasi sumber daya alam itu diperluas tidak hanya di darat, tapi juga ke pesisir laut dan pulau kecil. Makanya kemudian pemerintah sekarang memperkenalkan satu konsep namanya ekonomi biru. Apa itu sebetulnya? Ide apa itu, Kang, sebetulnya? Jadi ekonomi biru itu di Indonesia dikembangkan karena dianggap sektor kelautan perikanan itu masih kecil memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah, karena selama ini yang dianggap memberikan kontribusi itu di darat, terutama di hutan, tambang, sawit. Nah, padahal kan sebetulnya kalau dalam catatan Walhi bukan tumbuh, itu kolaps. Karena antara apa yang didapatkan oleh negara dengan apa yang hilang, itu lebih besar yang hilang. Oke. Ya, misalnya kalau kita lihat fenomena banjir dan longsor ya, kita catat saja misalnya antara tahun 2000 sampai 2019, ini contoh data ya. Nah, BNPB itu mencatat terjadi lebih dari 6.000 kali banjir dan longsor, puluhan ribu orang meninggal. Lalu fasilitas publik seperti masjid, sekolah, rumah sakit, ya, puskesmas dan lain-lain itu hancur karena banjir dan longsor. Ini korbannya sebanyak apa sih, Kang, sebetulnya? Nah, kalau yang meninggal itu catatannya BNPB sendiri itu di atas 10.000 yang meninggal. Tapi yang paling mengerikan adalah yang harus mengungsi. Oke. Jadi bayangkan di Indonesia ya, jumlah orang yang menjadi pengungsi ekologis, itu bahasanya Walhi ya, yang harus mengungsi karena banjir dan longsor itu lebih dari 30 juta orang. Ini jumlah yang sangat banyak dibandingkan dengan korban perang.
Ini dari tahun kapan kan? Itu dari tahun 2000 sampai 2019. Oke. Nah, kalau catatan kami di Walhi, banjir dan longsor itu tidak terjadi alami. Itu terjadi karena di hulunya itu ada izin, ada konsesi. Nah, di antaranya ada tambang di situ yang sangat luas. Nah, konsesi tambang itu misalnya kalau kita baca tahun 2017 saja, bayangkan itu hampir 18 juta hektar. 18 juta hektar. Tahun 2017. Itu kalau 18 juta hektar itu perkiraan satu kabupaten kayak gimana? Wah, itu bisa lebih dari 3 provinsi itu. Oh iya. Iya, kalau dihitung, dibandingkan itu luas banget 18 juta hektar. Itu dengan lahan wilayah dampak dapat dulu eksplorasinya. Itu konsesinya. Konsesinya, artinya izinnya, IUP-nya. Oke. Nah, tapi tentu yang dieksploitasi tidak sampai segitu. Nah, tapi itu menggambarkan bahwa cara kita, corak pembangunan kita itu memang mengeruk dari dulu. Tidak memikirkan jangka panjang. Apalagi memikirkan nasib generasi yang akan hidup pada masa yang akan datang. Nah, ini menarik, Kang. Ini kan bentar lagi pasti kepemimpinan baru di Republik ini akan berganti. Ya. Nah, apakah memang pendekatan kita masih akan terus bergantung kepada wilayah eksplorasi alam, atau memang ada kesempatan di wilayah perairan, Kang? Apa perbandingan yang seakan-akan kalau memang ada wilayah perbandingan di perairan lebih menonjol? Menurut Akang gimana? Ya, jadi logikanya gini, sejak lama wilayah darat itu udah dieksploitasi habis-habisan. Oke. Makanya dulu itu tahun 2010 ya, Walhi itu pernah menerbitkan satu buku yang bagus dibaca, judulnya Java Collapse. Java Collapse. Tahun berapa itu, Kang? 2010. 2010. Jadi kalau kita baca itu isinya, Pulau Jawa itu sudah dieksploitasi sejak zaman Belanda sampai dengan yang terakhir kita ini, misalnya ditandai dengan munculnya lumpur lapindo. Oke. Nah, itu contoh ya, karena tahun-tahun segitu itu lagi ramainya lapindo. Jadi daya dukung Pulau Jawa itu sebenarnya udah kolaps. Karena kalau kita hitung hutan alamnya itu tidak lebih dari 9%. Bayangkan hutan alamnya yang harusnya 30% menurut Undang-Undang Tata Ruang, itu nggak nyampe 9%. Makanya Jawa itu sering banjir dan longsor. Nah, cara pembangunan ini kemudian ditiru, di copy paste di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan sekarang bergeser ke Papua, ke pulau-pulau kecil juga, Maluku Utara, Maluku, NTB, NTT. Nah, jadi daratnya itu terus eksploitasi dan diasumsikan akan habis dalam waktu dekat. Nah, maka sekarang bergeser ke laut. Maka kemudian pemerintah kita mengeluarkan sejumlah regulasi yang terbaru misalnya. Ada PP Pertambangan Pasir Laut. Jadi lautnya mau dikeruk juga itu pasirnya. Bukan maritim untuk cari ikan, tapi dikeruk. Dikeruk pasirnya itu. Walaupun namanya oleh pemerintah tidak disebut penambangan pasir laut, namanya itu pengelolaan sedimentasi laut. Tapi kalau kita baca isinya ya itu sebetulnya bisnis tambang pasir laut. Jadi muaranya kemana itu, Kang, dari hasil pengurukan itu? Pengurukan itu ada 4 ya. Kalau baca di peraturan pemerintahnya itu PP 26 2023. Satu untuk membangun reklamasi. Oke. Jadi kota-kota baru yang ada di pinggir pantai yang bisa dibangun di atasnya itu ada perumahan mewah, perumahan elit. Itu nggak mungkin kebeli oleh masyarakat biasa itu. Oke. Nah, itu yang kedua untuk ekspor ke luar negeri. Jadi pemerintah sendiri menyebut misalnya ke Singapura yang minat itu. Kalau Singapura pasti minat ya, karena memperluas wilayah mereka tuh. Ke Hong Kong, Makau, dan negara-negara lain lah di Asia Tenggara yang jualan pasir. Ya, jualan pasir. Yang lain untuk mendorong infrastruktur, jalan tol apa. Nah, belum lagi di laut itu juga sekarang pemerintah mendorong konsesi perikanan. Jadi kapal-kapal asing kalau mau menangkap ikan itu boleh asal dapat izin. Jadi bayangkan dulu misalnya di dalam regulasi-regulasi lama itu dilarang kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia. Itu ada jangka waktu atau ada batasan luas? Ya, dia wilayahnya itu pakai WPP, wilayah pengelolaan perikanan. Jadi WPP itu di Indonesia dia tidak per provinsi, dia lintas provinsi. Nah, misalnya yang sekarang lagi didorong itu di WPP 714, 715, 718 itu dari mulai Maluku Utara ke bawah sampai perairan antara Papua, NTT, Sulawesi, Maluku Utara. Jadi itu bayangkan tuh. Kenapa? Karena di wilayah itu tuh banyak ikannya, ikan-ikan gede. Dan dianggap nelayan kita itu nggak bisa menangkap. Nah, pemberian izin itu harus berbayar atau tidak, Kang? Itu nanti gini, kalau kita baca di dalam regulasinya, itu ada yang disebut dengan PNBP, penerimaan negara bukan pajak.
Jadi dia misalnya kalau saya sebagai pengusaha perikanan skala besar, kalau udah nangkap katakanlah 1 juta ton, nah itu ada PNBP-nya, harus dibayar ke pemerintah. Itu pemerintah ada hitungannya sendiri lewat Permen KP Permen KP nomor 28 tahun 2023. Diatur tuh. Tapi maksud saya begini, kenapa yang nggak didorong tuh nelayan kita, nelayan Indonesia, tuan rumah ya. Jadi nelayan-nelayan di kita itu kan banyak di setiap provinsi itu. Kenapa nggak mereka yang diperkuat? Ya, untuk mengolah sumber daya perikanan. Nah, pemerintah itu nantinya mainnya di hilir. Jadi kalau di hulunya adalah nelayan-nelayan kita, nah di hilir dia mau dibikin apa? Dibikin sarden, dibikin apa? Itu baru pemerintah bisa menawarkan kepada sektor swasta. Kan harusnya begitu. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar 45 kan, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu dikuasai negara. Nah, harusnya apa? Negara, kalau kita kembali ke pasal 33, menguasai itu dan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. Nah, kalau swasta mau diundang, itu di hilir, di downstream. Misalnya dia dilibatkan dalam menjadikan sumber daya ikan itu produk-produk olahan, bukan di hulunya. Nah, kalau di kita justru dibalik, swasta itu dimasukkan di hulu, di penangkapan. Lah, berarti kalau begitu, nelayan kita harus bersaing dengan kapal-kapal gede, dengan pelaku-pelaku asing. Jadi ini ada pergeseran nih sebetulnya. Darat sekarang bergeser ke laut. Nah, lalu dipayungi lah pemerintah pakai konsep ekonomi biru. Wah. Oke, nih Kang, ada nggak misalnya negara yang memang menerapkan yang cukup adil lah dalam format kebijakannya adil dalam ekonomi biru lah istilah di beberapa negara? Ada? Jadi kalau saya udah menulis buku soal itu ya, diterbitkan baru bulan lalu tanggal 3 Juni itu sudah diluncurkan di dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup. Nah, cuma sedang dalam proses cetak yang kedua. Nah, di buku itu sebetulnya bisa dibaca pengalaman-pengalaman di negara lain yang menerapkan ekonomi biru itu gagal. Kenapa? Karena nelayannya terpinggirkan, masyarakat lokal terpinggirkan. Lalu sumber daya perikanannya sudah dikuras habis. Itu banyak negara tuh. Kita ambil China misalkan sebagai penangkap ikan terbesar hari ini. Apa yang membuat dia atau negara tersebut hari ini bisa cukup mapan dalam untuk eksplorasi ikan di berbagai negara? Ya, kalau belajar dari Cina ya, walaupun sebenarnya dikritik oleh banyak lembaga-lembaga multinasional ya, seperti jadi gini, ada lembaga-lembaga di PBB itu seperti FAO dan lain-lain ya, itu melihat intervensi negara terhadap misalnya para pengusaha perikanan itu tinggi, jadi itu disubsidi oleh negara. Nah, tapi subsidinya itu kemudian dia mendorong masuk ke perairan negara lain. Itu ada catatan-catatan yang menunjukkan bahwa negara yang paling besar memberikan subsidi terhadap pelaku perikanan itu misalnya Cina ya. Karena kemudian pemainnya itu masuk ke wilayah-wilayah negara lain. Nah, catatannya adalah kenapa Cina begitu? Karena ya negaranya memang mendesain kebijakan. Ya. Jadi pemainnya pelakunya itu harus ekspansif. Ditambah misalnya kalau belajar di Laut Cina Selatan, itu kan dikawal oleh Coast Guard-nya tuh. Oleh pengawal lautnya itu. Nah, itu yang membuat misalnya nelayan-nelayan di Natuna itu takut. Kenapa? Dia kapalnya kecil, harus berhadapan dengan kapal Cina yang gede, ditambah dikawal oleh Kepala Coast Guard. Itu dia. Nah. Oke, Kang. Ini yang paling cukup banyak dipertanyakan publik hari ini. Apakah Indonesia ini sebetulnya dalam daya tahan keamanan pangan atau laut atau dan sebagainya ini punya triknya sendiri? Apa yang menurut pandangan Walhi hari ini Indonesia ini harus dilamatkan di posisi mana, Kang? Pertama, ya, kalau soal pangan ya, sebetulnya boleh kita sebut kita itu cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Kita negara agraris, kita negara maritim atau negara bahari ya, kita negara tropis. Tapi bayangkan ya, kita baca data-data BPS itu setiap tahun pasti ada impor pangan, beras lah, kedelai lah, daging lah, bahkan ikan aja kita impor. Nah, ini nggak bisa difahami. Kenapa? Karena kita punya sumber daya melimpah. Kecuali negaranya misalnya memang negara yang secara sumber daya dia miskin. Katakanlah negara kecil ya, seperti Uni Emirat Arab gitu, kan nggak punya sumber daya ikan melimpah. Kalau dia impor bisa difahami, oh wajar karena negaranya terbatas. Tapi kita yang punya segalanya impor. Beras aja bisa tiap tahun
impornya jutaan ton. Padahal kita punya jutaan hektar sawah. Nah itu apa Bang? Yang menurut analisa Wali itu apa Bang? Yang jadi problem adalah sebetulnya di political will pemerintah. Jadi political itu begini, kalau kita punya jutaan hektar sawah, punya lautan yang luas, harusnya kebijakannya adalah memperkuat para petani lokal yang selama ini bekerja di bidang itu. Dia paham bagaimana cara berbudaya padi. Dia paham bagaimana memuliakan tanaman. Atau para nelayan yang selama ini paham bagaimana menjaga lautnya. Nah, tapi kebijakan kita justru berkebalikan. Tidak mendukung ya nelayannya atau perlindungan wilayah pangan berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat yang didukung, yang didorong oleh pemerintah dalam kebijakannya justru misalnya pembangunan jalan tol besar-besaran yang itu menghabiskan lahan pangan berkelanjutan, terutama di Pulau Jawa. Itu contoh ya. Nah, ya contoh kebijakan yang lain misalnya. Yang didorong kalau di Kalimantan, ya itu ada sawah, itu pertambangan batu bara. Saya punya data sebetulnya, ya itu menunjukkan penurunan wilayah pangan berkelanjutan di Kalimantan Selatan contohnya, di 13 kabupaten, sejak tahun 2012 sampai tahun 2021, itu luar biasa tuh penurunan produksi pangan. Kenapa? Karena yang didorong kebijakannya adalah pemberian izin tambang batu bara. Apa yang membuat dampak paling terdekat ketika penurunan itu kan? Kalau suatu saat misalnya ada krisis, ya, contohlah kita belajar dari COVID. Nah, ketika stok pangan kita tidak mencukupi untuk masyarakat, ada serangan pandemi seperti kemarin, fiskal pemerintah kocar-kacir, maka yang dikorbankan adalah masyarakat. Korban pertama? Korban pertama masyarakat. Jadi, masyarakat misalnya kesulitan mendapatkan pangan. Ya, lalu kalau ada yang sakit, masyarakat, katakanlah misalnya dia butuh gizi untuk memulihkan kesehatannya. Nggak bisa, karena yang terjadi pangannya susah, pangannya terbatas, sulit. Nah, oleh karena itu, ke depan saya kira kebijakan yang harus didorong adalah bukan mendorong eksploitasi sumber daya besar-besaran, tapi bagaimana sebetulnya mendorong kedaulatan pangan. Oke, kalau misalnya ada food estate, apa itu juga sudah proses ke arah situ? Apa beda Bang? Beda ya. Food estate itu dia tidak akan bicara kedaulatan pangan, karena itu disebut oleh kawan-kawan Walhi itu sebagai korporatisasi pangan. Jadi pangan yang benar itu adalah satu yang dikelola di wilayahnya, di bentang alamnya. Misalnya di Jawa banyak sawah, itu harus dilindungi. Bukan di Jawa sawahnya semakin sempit, tapi kemudian mau dibuka di Kalimantan misalnya 1 juta hektar. Padahal itu wilayah bukan wilayah pesawahan. Dia gambut atau hutan. Dan potensi kegagalannya tinggi. Jadi kalau belajar dari pengalaman sebelumnya di zaman SBY, di zaman Soeharto, food estate itu gagal. Kenapa? Karena dia tidak dibangun di wilayah yang memang wilayah pangan. Yang kedua, tidak menempatkan masyarakat, petani, sebagai aktor utama. Gitu. Nah, yang terbaru misalnya kemarin, itu kawan-kawan kami ya di Kalimantan Tengah, itu, kawan-kawan Walhi Kalimantan Tengah, itu menemukan di lapangan food estate yang didorong pemerintah itu gagal. Apa yang mau ditanam? Singkong. Singkongnya nggak tumbuh. Kemudian ditutup oleh polybag, isinya jagung. Nah, jadi harusnya kalau bicara pangan, dilihat di wilayah mana pangan itu tumbuh, keragaman pangan itu ada, dan itu harus dilindungi. Keragaman itu maksudnya disesuaikan dengan kapabilitas dari setiap wilayah? Setiap pulau di Indonesia itu punya sumber pangan yang beragam. Artinya tidak semua makan nasi dong? Betul. Tidak bisa kita menyamakan semua harus makan nasi. Misal di mana daerah mana yang paling unik kan? Orang-orang di pulau-pulau kecil seperti di Maluku, ya, itu kan sumber pangannya sagu. Tapi selama ini dipaksa harus makan beras. Ketika ada krisis, katakanlah dulu konflik horizontal ya. Beras nggak bisa masuk. Akhirnya mereka mengalami krisis pangan dan tersadar, oh kita ternyata selama ini tergantung pada suplai beras dari luar. Ya udah deh kita kembali ke sagu. Ketika mau kembali, lahan sagunya udah habis. Udah terbatas. Kenapa? Karena dikonversi untuk pabrik, untuk perumahan-perumahan elit. Nah, itu situasi yang real terjadi. Dan ini masih di situasi yang terbaru, masih ada guys? Ya, contoh ya, di Papua misalnya, itu sagu.
Tapi pemerintah mendorong misalnya sekarang perkebunan tebu tuh, Oh, perkebunan sawit skala besar. oke. Jadi harusnya kalau bicara ketahanan pangan, atau kalau kami di Walhi menyebutnya kedaulatan pangan, itu kita itu sebetulnya seperti sedang halusinasi karena tidak berjejak pada realitas gitu. Jadi kita itu berpikir, terutama pemerintah berpikir yang penting ada, mau dimanapun, mau sumbernya mau impor kek, mau dari mana kek. Tapi tidak berpikir harusnya pangan itu ada di tanah air di Indonesia kita, di pulau-pulau di Indonesia. Nah maka ke depan itu kita akan mengalami apa yang disebut dengan perang pangan selain perang air. Perang pangan itu gimana Jadi definisi itu? perang pangan tuh gini. Jadi prediksi para ilmuwan 2045-2050 itu diprediksi sebagai masa di mana krisis iklim mengalami puncak. Jadi dampaknya akan sangat buruk. Krisis air, krisis pangan. Nah, negara-negara yang punya cadangan pangan, dia akan mementingkan, dia akan memprioritaskan pangan untuk negaranya. Tidak akan memprioritaskan ekspor ke luar negeri. Kenapa? Karena masyarakatnya lebih butuh. Nah, sementara misalnya negara-negara yang mengalami kesulitan pangan, dia akan mencari negara yang mau mengekspor. Artinya dia akan mengimpor tuh. Jadi misalnya kalau Indonesia mengalami krisis pangan, dia akan cari negara untuk impor. Nah, tetapi negara-negara ke depan itu akan mementingkan negaranya dulu supaya Proteksi aman. berarti ini. Proteksi. Baru kalau dianggap cukup, dia akan ekspor. Nah, persoalannya negara-negara lain pun akan mengalami krisis. Krisis iklim, krisis pangan, krisis air. Jadi mereka akan prioritaskan dalam negerinya. Baru kemudian mereka berpikir, oh yaudah nanti kalau udah ada sisanya baru kita ekspor ke luar negeri. Nah inilah yang disebut dengan perang pangan. Jadi akan ada demand yang tinggi, tapi supply-nya itu terbatas, gitu. Karena pola pembangunan selama ini justru malah merusak keanekaragaman pangan, termasuk krisis iklim memicu krisis pangan. Nah, dalam situasi itu, kalau Indonesia tidak menyiapkan diri sebagai produsen pangan yang menempatkan petani, nelayan, produsen pangan skala kecil sebagai pemain utama, kita akan mengalami krisis pangan dan korban perang pangan itu. Jadi kita tidak mungkin bisa mendapatkan negara yang mau menjual pangannya ke kita, karena mereka pun akan membatasi ekspor ke luar negeri. Nah, ini sudah ada nggak bukti bahwa ada beberapa negara yang memang sangat tergantung pada negara-negara penghasil agraris, Pak. Ada nggak, Pak? Ya, kita ini negara agraris tergantung pada Vietnam. Oh iya? Ya, coba kita cek itu data impor beras kita itu dari Vietnam, dari negara lain. Jadi sesama Asia Tenggara masih ada ketergantungan sesama negara itu. Iya, harusnya kan disuruh kita yang jadi eksportir kan. Kalau melihat luasan sawah kita, melihat luasan lahan pangan kita tuh, harusnya Indonesia itu yang mengekspor. Artinya kita tuh lebih cukup untuk dalam negeri, baru kemudian harusnya begitu, baru ekspor. Ada nggak perbedaan paradigma berpikir petani kita yang baru dengan negara-negara seperti Vietnam nggak? Ada nggak dorongan yang membedakan itu? Ya, tahun 2017 saya pernah beberapa pekan lah saya keliling di Vietnam ya. Dan saya belajar banyak di Vietnam itu. Kenapa? Karena di level pemerintah provinsinya saja, ini bayangkan yang ngomong bukan di nasional, di provinsi, dia sangat memiliki visi jauh jangka panjang ke depan. Jadi misalnya dalam satu kesempatan, saya pernah ngobrol dengan kepala dinas atau kepala departemen agriculture-nya ya, pertanian dan perikanan di sana. Dia bilang begini bahwa ke depan tahun-tahun 2050 itu diprediksi akan terjadi krisis pangan. Dan kami, Vietnam itu, akan menjadi produsen pangan di dunia yang menyuplai negara-negara lain. Nah, karena dia punya kesadaran itu di tingkat nasional sampai ke tingkat bawah, ke tingkat daerah, mereka itu memproteksi wilayah-wilayah pangan supaya tidak dikonversi. Jadi pesawahan, wilayah pesisir laut, itu mereka lindungi. Kenapa? Karena kalau itu hilang, sumber pangannya hilang. Produksi pangannya yang bakal tidak ada. Jadi bayangkan di level provinsi saja, di Vietnam udah begitu cara berpikirnya. Apalagi di tingkat nasional. Nah itu yang nggak kita temukan di kepala dinas pertanian kita lah contohnya. Jadi kesadaran atau visi jangka panjang itu hilang di kita. Walaupun kita sebenarnya tidak krisis lahan sebetulnya. Kalau kita lihat trennya, kita sebetulnya menuju krisis ya. Menuju krisis. Jadi kalau kita lihat konversi lahan-lahan pangan produktif, baik di darat atau di laut, itu sebenarnya menuju krisis. Kenapa? Contoh misalnya, saya membaca jurnal yang ditulis oleh dosen-dosen
di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Selatan ini, ibu kotanya ini Banjarmasin. Banjarmasin Nah, dia. Jadi itu menunjukkan bagaimana penurunan ya yang tadi saya sebutkan, penurunan produksi pangan dalam 10 tahun terakhir ya, antara 2012 sampai 2012 sampai 2021. Itu luar biasa penurunannya. Itu baru di Kalimantan Selatan. Kalau kita cek di Jawa misalnya, itu konversi sawah itu tinggi sekali. Konversi itu mengarahkan sawah itu kepada pembangunan fisik atau dirubah dalam bentuk pertanian lain, Pak? Ya, yang dimaksud konversi di sini tentu dari wilayah pangan itu menjadi misalnya wilayah pabrik, ya, industri, pembangunan jalan tol skala besar, kemudian perumahan-perumahan mewah. Kalau di Jakarta kita udah agak sulit menemukan tuh. Ya, Mungkin ada di timur ya, itu pun sempit sekali, di Cakung misalnya. Tapi itu pun kecil sekali. Nah, itu artinya apa? Ke depan wilayah-wilayah pangan kita itu sebetulnya terutama di Pulau Jawa itu dikhawatirkan akan habis. di Jawa. Di Pulau Jawa. Nah, ada nggak kan temuan Akang gitu misalnya ada dampak dari sebuah kemajuan teknologi yang sebetulnya dikembangkan untuk pertanian dan daya tahan pangan di masa yang akan datang? Ada nggak beberapa negara fakta bahwa oh ternyata ada kok yang sudah memanfaatkan kemajuan itu untuk pertanian? Ya, sebetulnya gini, kalau di negara lain ya, belajar dari pengalaman di negara lain itu, policy atau kebijakannya itu dia mengafirmasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Oke. Jadi misalnya contoh begini. Di Vietnam tadi ya, saya contohkan. Karena masyarakatnya banyak yang bekerja di wilayah di sektor pertanian, perikanan, maka polisinya, kebijakannya itu mengafirmasi ini. Dia mau melindungi, mau proteksi. Ya. Nah, lalu nanti negara itu mendorong riset-riset di kampus-kampusnya itu untuk menguatkan ini. Jadi itu ada keterkaitan tuh. Atau misal contoh yang lain, kita belajar dari tetangga di Thailand ya. Di Thailand itu kan ada institut ASEAN Institute of Technology, Institut Teknologi Asia ya di Asia dalam ini artinya identitas. ya. Jadi Asia itu sebagai satu region itu bahkan institut teknologinya itu ada di Thailand misalnya. Saya pernah ke sana 2019. Nah, itu didorong tuh bagaimana misalnya teknologi di bidang pertanian itu bisa jalan. Nah, maka kalau di Thailand itu yang terkenal itu rekayasa genetika, walaupun ini dikritik oleh banyak pihak ya. Tetapi di Thailand itu kalau kita ke sana akan menemukan misalnya sektor pertanian ya, buah-buahan yang selalu ada walaupun bukan musimnya. Jadi ada pelipat gandaan produksi di situ. Jadi pelipat gandaan kuantitas. Kenapa? Karena di Thailand itu mereka ingin melindungi pertaniannya dengan cara tadi rekayasa genetika. Walaupun tadi saya bilang oleh banyak pihak itu dikritik soal rekayasa genetika ya, karena dianggap dia mengubah struktur DNA-nya tanaman gitu. Tapi itu ikhtiarnya kawan-kawan di Thailand. Dan berhasil kan? Dan kalau kita ke sana, coba kita lihat produk-produk olahannya banyak. Jadi mangga yang dikeringkan, jambu yang dikeringkan itu kalau kita ke sana itu jadi souvenir mereka itu, jadi oleh-olehnya mereka itu. Di Thailand. Kang. Nah, kalau belajar di negara lain lebih maju, ya tentu mereka mendorong teknologi itu untuk memproteksi sumber-sumber pangan. Jadi kalau di negara Eropa misalnya kan mereka itu gandum ya atau anggur misalnya, itu kan dikembangkan teknologinya itu. Jadi apa yang ada di lapangan diproduksi oleh para petani, diafirmasi oleh kebijakan politik negara, dan negara itu mendorong satu kebijakan yang menyediakan dana fiskal untuk riset, untuk litbang, penelitian dan pengembangan. Nah, dari litbang ini nanti akan didorong hal-hal baru. Di Indonesia gimana kan? Di kita nggak nyambung, ya. Nggak nyambungnya itu gimana? Ya, coba misalnya, sekarang kampus kita itu kalau kita mau jujur ya, memang banyak produksi jurnal. Tapi jurnalnya itu nggak nyambung dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Berlomba di Scopus gitu. Berlomba-lomba mempublikasi di Scopus, tapi dampak terhadap kemajuan di sektor real ya, di pertanian, di perikanan itu nggak kelihatan. Jadi artinya intelektual tidak terhubung dengan masalahnya. Ya, jadi saya ngelihat dunia kampus itu jalan dengan dunia sendiri. Jadi kalau kampus-kampus kita serius riset pertanian misalnya, nggak mungkin ada impor pangan lah di Indonesia itu. Harusnya kan begitu. Nggak mungkin impor beras, nggak mungkin impor ikan, nggak mungkin impor bawang putih.
nggak mungkin impor apa lagi, banyak lah Oke. kita impor itu. Kang, ini yang paling menarik. Ini sekarang ini kan sebetulnya lagi heboh juga persoalan tentang ormas terkait dengan konsesi tambang. Nah, dalam perspektif Walhi, Kang, perspektif Walhi ini, sekarang lebih lama untuk meneliti ini. Hubungan kira-kira dengan adanya ormas sipil ya, mengelola tambang ini apa dalam pandangan Kang? Ya, satu, jadi sepertinya pemerintah kita itu ingin membuat ada semacam, dalam tanda kutip ya, konflik horizontal antara masyarakat dengan ormas. Oke, konflik dalam bentuk gimana? Konflik bentuknya Ya gini, gimana? gini kan, kami ini di Walhi ya, sejak lama misalnya mendampingi kawan-kawan masyarakat Tapak yang terdampak oleh tambang batu bara, yang wilayah kebunnya diambil, masuk konsesi tambang, atau yang terdampak banjir dan longsor ya. Bahkan misalnya Walhi Kalimantan Selatan, kawan-kawan di Kalsel itu pernah menggugat satu perusahaan di Kalsel yang akan menambang gunung terakhir, namanya Gunung Meratus di Kalimantan Selatan. Gunung terakhir. Ya, Oke. gunung terakhir di Kalsel. Dan kita gugat sampai ke Mahkamah Agung, menang. Nah, itu kan yang kita gugat perusahaan. Nah, artinya kalau kemudian ormas itu dia ikut sekarang bekerja juga di tambang batu bara, lalu menyebabkan kerusakan lingkungan, apakah mereka mau berkonflik dengan masyarakat yang selama ini sudah jadi korban dari tambang batu bara? Nah, ini yang dikhawatirkan ya, itu satu. Yang kedua tentu ini akan memperburuk krisis ekologis di Indonesia. Jadi tadi saya bilang di awal, coba kita baca data BNPB itu. Lebih dari 10.000 kali itu banjir dan longsor terjadi. Dan itu nggak natural. Itu terjadi karena ada eksploitasi di hulu. Nah, artinya kalau ormas ikut menambang, itu akan memperburuk dampak krisis ekologis. Kualitas lingkungan kita menjadi semakin buruk. Kalau kita mau melihat lebih luas dalam skala global planet bumi, ini kan akan memperburuk krisis iklim. Jadi kalau kita baca riset-riset terbaru, itu ada satu dokumen namanya Carbon Major ya. Carbon Major itu perusahaan-perusahaan di dunia yang memproduksi lebih dari 70% emisi dunia. Itu ada 4 saja sebetulnya perusahaan di dunia itu. 1 batu bara, 2 minyak, 3 gas, 4 semen. Jadi dari dulu perusahaan-perusahaan batu bara itu memang dinilai atau terbukti sebetulnya menurut para ilmuwan itu memberikan emisi dalam jumlah yang paling besar, dan itu memicu apa yang disebut dengan pemanasan global. Hari ini kita udah bukan pemanasan global lagi, pendidihan global. Ya. Oke. Nah, saya mau cerita. Tahun 2022 saya pernah berangkat ke Mesir ya untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi perubahan iklim yang sering disebut COP itu. Conference of Parties itu pertemuan tahunan yang sifatnya global antara negara, pemerintah di seluruh dunia dengan masyarakat sipil, dengan lembaga seperti PBB ya. Lalu juga ada korporasi di situ. Jadi bayangkan, 2022 itu saya bertemu dengan seorang petani dari Peru. Namanya dari Peru, Amerika Selatan ya. Iya, Amerika Selatan. Namanya Pak Saul. Pak Saul ini adalah petani di Peru yang menggugat perusahaan batubara yang bermarkas di Jerman. Jadi perusahaan yang gede ini. Namanya RWE. Itu bahasa Jerman tuh RWE itu. Agak susah saya nyebutinnya. Walaupun saya udah pernah ke Jerman, bolak-balik tapi belum bisa bahasa Jerman. Itu susah banget. Nah, jadi RWE ini digugat oleh Pak Saul. Kenapa? Karena menurut Pak Saul, emisi yang dihasilkan dari batu bara yang diproduksi oleh RWE menyebabkan pemanasan global dan menyebabkan es di Peru tempat itu mencair sehingga membanjiri wilayah pertanian dia. Coba bayangkan. Maka dia menempuh gugatan iklim. Lihat, gugatlah itu RWE di Jerman. Sampai sekarang lagi berproses di persidangan Jerman. Saya bertemu langsung dengan Pak Saul, ada foto-fotonya. Dan saya kasih bendera Walhi, lalu dia bawa ke gunung yang terancam mencair itu oleh emisi batu bara. Dia bentangkan sebagai bentuk solidaritas kami kepada petani yang menggugat perusahaan batu bara di Jerman. Nah, yang minyak,
perusahaan minyak, salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia namanya Shell, Sel. ya, yang bermarkas di Belanda, itu digugat di Belanda oleh masyarakat dan disupport oleh Walhi Belanda atau namanya Milieudefensie dan menang di pengadilan. Apa ininya tuntutannya? Ada 3. Satu, ini yang paling penting, Shell itu harus menurunkan emisi, ya, di atas 50%. Kenapa? Karena IPCC itu lembaga saintis dunia, ya, yang isinya para ilmuwan antar negara itu udah memprediksi kalau kita mau turun temperatur kita itu tidak melebihi 1,5 derajat Celcius, ada emisi yang harus dipotong sekian. Nah itu lewat gugatan ini, kawan-kawan di Belanda itu meminta Holcim lewat pengadilan untuk menurunkan emisi. Termasuk juga di situ bicara menuntut pembayaran kompensasi loss and damage. Nah yang ketiga, terkait semen. Perusahaan semen terbesar di dunia namanya Holcim. Yang juga ada di Indonesia. Nah, udah bubar, udah keluar. 2019 udah keluar. Oke. Bermarkas di Swiss, di kota Zug, di provinsi Zug. Itu digugat oleh 4 orang nelayan Pulau Pari. Pulau Pari yang di Kepulauan Seribu itu menggugat Holcim. Dan kami di Walhi itu mendukung penuh menjadi tim dalam gugatan ini, menjadi tim yang mengkampanyekan gugatan ini. Nah, kenapa Holcim digugat? Karena semen itu berkontribusi pada krisis iklim. Bayangkan Holcim itu dalam hitungan para ilmuwan yang mendukung gugatan kami itu sudah memproduksi sejak tahun 1950 sampai 2021 lebih dari 7 miliar ton CO2. Bayangkan itu. Wow. Dan itu digugat oleh 4 orang warga Pulau Pari. Sekarang lagi berproses persidangan di Swiss, ya. Tahun lalu saya ikut ke sana menemani kawan-kawan dari Pari ke Jerman dan Swiss untuk ada kampanye global. Nah, apa tuntutannya? 3. Holcim diminta menurunkan emisi sebesar 69% sampai 2040. Yang kedua, Holcim diminta harus membayar dana adaptasi, ya, untuk menanam mangrove lebih dari 2 juta pohon. Lalu untuk meninggikan rumah di Pulau Pari, lalu juga untuk membangun kayak tembok kecil lah di pulau itu untuk menghalangi kenaikan air laut. Yang ketiga, Holcim harus membayar dana loss and damage, kerusakan dan kehilangan. Oke. Nah, itu 3 tuntutannya. Tapi bayangkan, kalau ini berhasil, maka semua perusahaan yang mengeruk keuntungan dari merusak bumi itu akan digugat oleh masyarakat di tempat lain. Nah, itu yang kami tempuh di Walhi. Jadi kami bukan hanya mengkritik kebijakan di nasional, tapi kami di Walhi itu menempuh gugatan iklim yang sifatnya global. Termasuk dengan konsesi tambang yang tadi. Nah, jadi kalau konsesi tambang tadi di Kalimantan Selatan, contohnya Walhi menggugat sampai ke Mahkamah Agung dan menang. Ya, perusahaan yang akan menambang di Gunung Meratus itu dibatalkan izinnya. Itu kapan, Kang? Tambang itu 2021. dan hari ini masih berlanjut untuk Enggak, hari ini udah kelar itu. artinya dia izinnya batal, nggak boleh nambang gitu. Nah, artinya begini, seharusnya kalau ormas keagamaan itu mau bicara soal ekonomi, itu harus bicara ekonomi yang jangka panjang. Tambang ini ekonomi jangka pendek. Kalau habis, dia akan pindah kan. Tambang itu dikeruk, nih habis. Udah, ngapain lagi? Tinggalin aja. Pindah ke tempat lain yang masih ada. Nah, ini oleh Naomi Klein disebut dengan filosofi ini filosofi kolonialisme. Kenapa? Karena kolonialisme itu melihat bumi bukan sebagai rumah bersama, tapi sebagai arena penaklukan. Iya, iya. Harus ditaklukkan. Kalau udah takluk, pindah ke tempat lain. Nah, justru dalam agama kan alam itu dilihat sebagai ayat kauniyah, ya kan? Kalau dalam agama ayat kauniyah itu ayat-ayat tanda keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nilai pada dirinya sehingga harus dilindungi. Jadi kalau ormas keagamaan mau punya income dari katakanlah sumber daya alam, harusnya dari sumber-sumber ekonomi yang jangka panjang, yang berkelanjutan. Oke. Contoh apa? Kami di Walhi udah membuktikan rempah-rempah itu baru satu komoditas bisa menghasilkan hampir 4 triliun. Nggak merusak, nggak ada banjir, nggak ada longsor. Tidak ada konflik di situ. Menyerap emisi. Coba, apa yang kurang di situ? Jadi artinya ini sebetulnya dampaknya besar ya, Kang? Ya, ini
dampaknya itu selain besar, jangka panjang. Oke. Jadi ini sebetulnya yang pengen kita ungkap dari awal, Kang. Ya. Tapi kita akan nanti bisa untuk sesi selanjutnya, Kang. Baik. Saya ingin sekali untuk Walhi tetap berpartner kita untuk berdialog, Kang. Ya. Nah, tapi kita juga harus punya waktu nanti kita berdialog dalam tema-tema yang lain, Kang. Terima kasih, Kang. Farid sudah hadir di podcast kami. Semoga ini juga akan jadi masukan kepada pemerintah supaya dipertimbangkan masukan dari Walhi. Jadi teman-teman tetap perhatikan di konten kami di PRC Talk ya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam demokrasi. Salam adil dan lestari.